Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu yang saya cintai di usia senja? Semoga malam ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan ketenangan dalam hati, kelembutan dalam tubuh, dan ketentraman dalam jiwa Bapak dan Ibu semua. Pernahkah Bapak Ibu merasa sudah sangat lelah? Namun, saat kepala menyentuh bantal, justru tidak bisa tidur. Atau lebih menyedihkan lagi, baru saja terlelap sebentar sudah terbangun lagi di tengah malam karena gelisah atau harus ke kamar mandi. Itulah kenyataan yang dialami oleh banyak pasien lansia saya. Seperti Pak Slamet, 68 tahun. Beliau sudah mencoba minum susu hangat, mengganti posisi tidur, bahkan mengurangi konsumsi air sore hari. Tapi tetap saja setiap malam, beliau bangun 2 hingga 3 kali. Dan paginya tubuh lemas, kepala pusing, semangat pun hilang. Tapi ada satu hal yang akhirnya membawa perubahan. Bukan obat, bukan terapi mahal. Hanya memijat 3 titik kecil di tubuh sebelum tidur. Sebagai dokter yang telah 15 tahun mendampingi pasien usia lanjut, saya menyaksikan sendiri keajaiban dari teknik ini. Bukan sulap, tapi gabungan antara ilmu saraf refleksi dan ketenangan batin. Dalam video ini, saya akan ajarkan 3 titik yang bisa Bapak Ibu pijat sendiri dengan tangan penuh kasih sayang. Jika dilakukan rutin sebelum tidur, insya Allah akan membantu tidur lebih nyenyak, lebih dalam, dan tanpa harus terbangun malam-malam lagi. Mari kita mulai bersama niatkan untuk menjaga amanah tubuh yang Allah titipkan. Sebelum Anda menonton video, pastikan untuk menyukai berlangganan dan mengeklik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tahukah bahwa lebih dari 40% lansia di Indonesia mengalami gangguan tidur? Padahal di usia senja saat tubuh butuh istirahat lebih banyak, justru tidur menjadi tantangan. Mengapa hal ini terjadi? Pertama, perubahan hormon alami tubuh. Seiring bertambahnya usia produksi melatonin hormon tidur menurun drastis. Tubuh tidak lagi menerima sinyal kuat untuk tidur seperti saat muda. Di sisi lain, hormon kortisol yang seharusnya turun di malam hari justru bisa tetap tinggi karena stres menyebabkan gelisah dan sulit tidur. Kedua, pikiran yang tak pernah benar-benar diam. Banyak lansia memendam kekhawatiran kesehatan pasangan, masa depan anak, keuangan, hingga rasa sepi dan kehilangan. Semua itu berputar di kepala saat malam datang dan lampu dipadamkan. Tubuh mungkin lelah, tapi pikiran masih berjaga. Ketiga, gangguan sirkulasi dan ketegangan otot. Otot yang kaku, terutama di leher pundak dan punggung bawah, bisa membuat tubuh tidak nyaman di tempat tidur. Sirkulasi darah yang kurang lancar juga membuat kaki terasa dingin, kesemutan, atau kram. Semuanya mengganggu tidur nyenyak. Keempat, efek samping, obat dan penyakit penyerta. Obat tekanan darah, diabetes, jantung, atau ginjal seringkali memiliki efek samping berupa insomnia. Belum lagi gejala penyakit seperti sering buang air kecil, nokturia, nyeri sendi, atau asam lambung naik, semuanya menyebabkan tidur terpotong-potong. Kelima, tubuh kehilangan rutinitas tidur yang sehat. Tanpa aktivitas fisik ringan, tanpa sinar matahari pagi, tanpa relaksasi sebelum tidur, maka tubuh tidak tahu kapan waktunya benar-benar istirahat. Namun, Bapak dan Ibu jangan khawatir, karena dengan pendekatan yang tepat, sederhana, alami, dan penuh kasih tidur nyenyak, masih sangat mungkin kita raih. Dan salah satunya adalah dengan memijat 3 titik sakral yang akan kita pelajari bersama. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, banyak orang mengira bahwa memijat hanya untuk menghilangkan pegal.
Padahal, jika dilakukan dengan cara dan niat yang tepat memijat, bisa menjadi salah satu bentuk pengobatan alami, bahkan mendalam efeknya bagi kesehatan saraf otak dan tidur. Secara ilmiah, pijat ringan di titik-titik tertentu bisa mengaktifkan sistem saraf parasimpatis, yaitu sistem yang bertugas menenangkan tubuh. Ketika sistem ini aktif, tubuh akan masuk ke mode istirahat dan pemulihan. Detak jantung melambat, pernapasan menjadi dalam, dan otak mulai melepaskan gelombang tidur alpha and theta waves. Selain itu, memijat juga merangsang produksi serotonin, hormon yang memberi rasa tenang dan bahagia. Serotonin ini kemudian diubah oleh tubuh menjadi melatonin, hormon utama yang memicu kantuk dan tidur nyenyak. Meningkatkan sirkulasi darah, membantu oksigen dan nutrisi mencapai otak dan organ penting lainnya termasuk ginjal dan jantung. Mengendurkan otot-otot yang tegang akibat stres posisi duduk lama atau kelelahan fisik. Bahkan dalam banyak studi modern, teknik pemijatan ringan sebelum tidur terbukti mengurangi durasi untuk tertidur hingga 50% dan memperpanjang fase tidur dalam deep sleep secara alami. Dan yang terindah, Bapak Ibu tidak perlu keluar rumah, tidak perlu alat mahal. Cukup tangan sendiri, niat baik dan waktu 5 menit sebelum tidur. Insya Allah, dalam bagian berikutnya, saya akan ajarkan 3 titik penting yang jika rutin dipijat dengan penuh kesadaran, akan membuat tubuh tenang, pikiran damai, dan tidur menjadi nikmat seperti di masa muda. 1 intang titik di antara alis Bapak dan Ibu yang saya hormati. Pernahkah saat sedang cemas Bapak, Ibu memijat-mijat kening sendiri tanpa sadar? Ternyata secara alami tubuh kita sedang mencari ketenangan melalui titik yang disebut yintang, terletak tepat di antara 2 alis di atas pangkal hidung. Dalam ilmu akupresur dan pengobatan tradisional Tiongkok, titik ini dikenal sebagai third eye point, titik mata ketiga, pusat intuisi dan ketenangan jiwa. Cara menemukan titik ini, gunakan jari tengah atau telunjuk. Letakkan di antara alis tepat di atas hidung. Tekan lembut sambil bernapas perlahan. Cara memijat. Tekan perlahan selama 1-2 menit. Lakukan gerakan memutar searah jarum jam. Lanjutkan dengan menarik napas dalam-dalam. Bisa ditambah dengan zikir atau doa malam. Ya Allah, berikan aku ketenangan. Malam ini manfaat medis dan spiritual, meredakan stres dan ketegangan mental, mengurangi kecemasan dan pikiran berlebihan, membantu menurunkan tekanan darah, memicu pelepasan hormon serotonin, melatonin, membantu meringankan sakit kepala dan mata lelah. Dalam ajaran Islam, letak titik ini juga dekat dengan bagian sujud, tempat paling mulia. Dalam doa kita, saya teringat satu pasien saya, Bu Surati, 64 tahun. Setelah saya ajarkan teknik ini, beliau berkata, "Dok, saya tidak tahu kenapa. Setiap kali memijat titik itu, rasanya seperti ada yang memeluk saya dari dalam. Saya bisa tidur lebih cepat dan lebih damai." Dan memang benar, ketenangan bukan hanya soal obat atau tempat tidur empuk. Kadang cukup dari sentuhan lembut pada tempat yang tepat dengan hati yang khusyuk dan pasrah. Lakukan titik ini setiap malam sambil duduk di tepi tempat tidur atau setelah wudhu menjelang tidur. Insya Allah, perlahan-lahan tubuh akan belajar ini waktunya istirahat, waktunya damai, waktunya tidur. 2 Yongquan, kunci ketenangan di telapak kaki Bapak dan Ibu yang saya sayangi. Jika titik pertama berada di kepala, tempat pikiran kita berputar, maka titik kedua ini justru terletak paling bawah di tempat yang sering kita abaikan, telapak kaki. Namanya adalah Yongquan atau dalam pengobatan Tiongkok disebut Kidney 1 K1. Ini adalah titik pertama
dari meridian ginjal yang sangat penting untuk menurunkan energi panas dari atas ke bawah dan membuat tubuh kembali ke kondisi rileks. Lokasi titik Yongquan. Letaknya di sepertiga bawah telapak kaki antara dua bantalan daging kaki bagian lengkung lembut. Jika Bapak Ibu berdiri dengan tumit sedikit terangkat, titik ini terasa seperti cekungan kecil di tengah telapak kaki. Cara memijat titik ini, gunakan ibu jari tangan atau alat kayu bulat pijat dengan tekanan sedang selama 2-3 menit setiap kaki. Lakukan gerakan memutar atau menekan angkat perlahan. Bisa dibarengi dengan minyak kayu putih atau minyak zaitun hangat. Waktu terbaik setelah berwudu malam sebelum tidur. Manfaat medis: menenangkan sistem saraf pusat, mengurangi stres dan ketegangan tubuh bagian bawah, meningkatkan sirkulasi darah ke otak dan jantung, mengurangi kram malam hari dan kaki dingin, membantu menurunkan tekanan darah dan kadar kortisol. Saya pernah menangani seorang pensiunan guru Pak Rahim usia 72 tahun. Beliau mengalami insomnia kronis selama 8 tahun. Setelah rutin memijat titik Yongquan setiap malam sambil berdoa hanya dalam 2 minggu, beliau sudah bisa tidur lebih dari 5 jam tanpa terbangun sesuatu yang tidak pernah beliau alami sebelumnya. Dan memang kaki bukan hanya alat berjalan. Kaki menyimpan titik-titik kehidupan. Sentuhan di titik yang benar pada waktu yang tepat bisa menjadi wasilah jalan menuju ketenangan yang sejati. Jangan lupakan telapak kaki Bapak dan Ibu, karena dari situlah keseimbangan tubuh dan tidur dimulai. 3 Anmian, pintu tidur di belakang telinga. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, setelah kita menenangkan pikiran lewat pijatan di antara alis dan menurunkan energi melalui titik di telapak kaki, maka titik ketiga ini adalah penghubung antara tubuh dan jiwa. Letaknya di belakang telinga dikenal sebagai titik Anmian, yang secara harfiah berarti tempat tidur yang damai. Dalam pengobatan akupresur Tiongkok kuno, titik Anmian adalah titik khusus untuk mengatasi insomnia gelisah dan sulit tidur karena ketegangan batin. Lokasi titik Anmian tepat di belakang daun telinga antara tulang tengkorak dan otot leher. Jika Bapak Ibu meletakkan jari di belakang telinga lalu menggerakkan rahang, akan terasa cekungan kecil. Itulah titik Anmian. Cara memijat titik ini, gunakan jari telunjuk atau tengah. Tekan perlahan selama 2-3 menit dengan gerakan memutar. Lakukan di kedua sisi telinga sambil duduk santai di tempat tidur. Boleh dilakukan sambil mendengarkan murotal Quran atau zikir malam. Manfaat medis: menenangkan sistem saraf simpatik, membantu merilekskan otot leher dan pundak, mengurangi tinnitus dengung telinga dan tegang otot kepala, menurunkan denyut jantung dan mengatur ritme napas, meningkatkan kualitas tidur dan fase tidur dalam deep sleep. Saya pernah mendampingi Ibu Nanik, 66 tahun, yang sering terbangun karena suara di dalam telinga yang mengganggu. Setelah konsisten memijat titik ini, setiap malam beliau berkata, "Sekarang saya bisa tidur tanpa gangguan suara, Dok. Sunyi sekali, tapi sunyi yang damai." Bapak dan Ibu, kadang bukan obat yang kita butuhkan, tapi sentuhan lembut yang penuh kasih dan kesadaran. Anmian bukan hanya titik fisik, ia adalah simbol dari doa yang diam dan ketenangan yang datang saat kita menyerahkan segalanya kepada Allah sebelum tidur. Mari rawat titik ini setiap malam. Sambil memijatnya, bisikkan doa dalam hati, "Ya Allah, bahagiakan tidurku seperti bayi dan bangunkan aku dalam keadaan sehat dan bersyukur." Bapak dan Ibu yang saya cintai, karena Allah memijat 3 titik tadi adalah ibarat membuka pintu menuju tidur yang berkualitas.
Namun, agar pintu itu terbuka lebar dan tubuh bisa benar-benar beristirahat, ada beberapa hal kecil yang bisa kita lakukan sebagai pelengkap sebelum tidur. 1. Berwudu dan berdoa sebelum tidur. Wudu membersihkan tubuh dan memberi sinyal ke otak bahwa waktu istirahat sudah dekat. Doa sebelum tidur menenangkan hati, mengurangi beban pikiran, dan membawa kita ke dalam tidur yang penuh keberkahan. 2. Hindari lampu terang dan suara bising. Lampu putih terang bisa menekan produksi melatonin. Gunakan lampu temaram, matikan televisi, dan ciptakan suasana kamar yang tenang. 3. Gunakan minyak aromaterapi alami, minyak lavender, minyak kayu putih, atau balsam herbal. Bisa dioleskan di leher pergelangan tangan atau dada untuk membantu tubuh lebih rileks. Wanginya membawa ketenangan yang dalam. 4. Jangan minum terlalu banyak air 2 jam sebelum tidur. Ini untuk mencegah sering buang air kecil di malam hari, nokturia. Minumlah cukup saat sore hari dan kurangi setelah maghrib. 5. Lakukan sedikit zikir atau murattal Quran sebelum memejamkan mata. Kalimat sederhana seperti Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar diulang-ulang pelan bisa membawa pikiran menuju ketenangan dan menjauh dari kekhawatiran. Ingat, Bapak Ibu, tidur bukan sekadar lelap. Tidur yang baik adalah bentuk syukur dan perawatan terhadap tubuh yang Allah titipkan. Bapak dan Ibu yang saya cintai karena Allah. Seringkali kita mencari solusi yang besar untuk masalah yang tampak rumit. Obat mahal, perawatan medis, alat bantu tidur, semuanya terasa penting. Namun, siapa sangka 3 sentuhan kecil di tubuh kita sendiri bisa membawa perubahan besar. Hari ini, kita telah belajar tentang 3 titik sederhana, namun luar biasa. 1 titik yintang, di antara alis pusat ketenangan pikiran. 2 titik yongkuan, di telapak kaki, pintu energi dan pelepasan. 3 titik anmian, di belakang telinga gerbang menuju tidur nyenyak. Ketiga titik ini bukan hanya bagian dari tubuh, tetapi juga bagian dari perjalanan spiritual kita menuju penerimaan ketenangan dan rasa syukur. Tidur bukan sekadar memejamkan mata. Tidur yang berkualitas adalah ibadah diam-diam, di mana tubuh beristirahat, jiwa membersihkan diri, dan hati pasrah kepada Allah. Saya selalu berkata kepada pasien saya, tidak apa-apa kalau malam ini belum langsung tidur nyenyak. Tapi jangan pernah berhenti mencoba. Jangan berhenti mencintai tubuh yang telah menemani Anda selama puluhan tahun. Pijatlah titik-titik itu dengan hati lembut, bukan hanya tangan. Niatkan sebagai bentuk cinta kepada diri sendiri dan sebagai rasa syukur kepada Sang Pencipta. Insya Allah, setiap malam akan menjadi lebih damai dan setiap pagi menjadi lebih bertenaga. Dan sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu merenung sejenak. Apa satu kebiasaan kecil yang bisa Anda mulai malam ini untuk menjaga tidur Anda lebih baik mulai esok hari? Silakan tulis jawaban atau pengalaman pribadi di kolom komentar. Siapa tahu jawaban Anda menjadi inspirasi untuk orang lain. Karena kadang jalan menuju tidur yang nyenyak bukan dari luar tubuh, tapi dari dalam hati kita sendiri. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukai berlangganan dan klik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami.